Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu dalam layanan podcast Kabar Bahalap Gereja Kalimantan Evangelis. Hari ini Minggu 12 November 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas kasih karunia dan kemurahan-Nya. Kita boleh menikmati kehidupan kita di sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Marilah kita awali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersama saya, Diakon Alexandra Teresia dari Majelis Jemaat GKE Palangka 1, Lingkungan Pelayanan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik bagi kami bersyukur kepadamu atas berkat dan kemurahan-Mu, hingga kami kembali ada saat ini dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat, dan diberkati Tuhan. Kami yakin dan percaya itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, nats yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini, sesuai dengan nats GKE, diambil dari kitab Perjanjian Lama, Yosua pasalnya yang ke-24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-28 di bawah perikop pembaruan perjanjian di Sikem. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah
dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Sesudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini ditulis oleh Vikaris Ika Susana STH. Demikian. Hidup adalah pilihan. Sungguh hal yang baik apabila kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menentukan sebuah pilihan dalam hidup kita, terlepas dari baik atau tidaknya pilihan kita tersebut. Adapun untuk setiap hal dalam hidup kita, tentu pilihan yang terbaik akan membawa kita kepada hal-hal yang baik pula di masa mendatang. Dan sebaliknya, pilihan yang salah akan mendatangkan hal yang tidak baik. Maka dari itu, perlu bagi kita untuk bijak dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Hal yang sama pun disampaikan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Yosua menyadari bahwa bangsa Israel ini akan menghadapi banyak tantangan dan godaan, terlebih di tempat yang baru. Salah satunya adalah penyembahan kepada berhala atau ilah-ilah lain seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di sini Yosua ingin memperingatkan agar bangsa Israel menyadari siapa yang patut untuk mereka sembah. Sebab apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka dahulu adalah hal yang tidak diperkenankan, yakni menduakan Allah. Yosua ingin agar bangsa Israel dapat menentukan pilihan yang tepat, agar mereka tidak memperoleh kebinasaan karena telah menentukan pilihan yang salah. Sebagai orang percaya, sudah seharusnya bagi kita untuk dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih ketika kita sudah banyak mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk menyatakan ungkapan syukur kita melalui pilihan yang tepat dan bijaksana, yakni menyembah Tuhan dengan setia dan senantiasa menyatakan syukur dengan cara hidup yang berkenan di hadapannya. Demikian renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang sudah boleh kami dengar. Biarlah melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk selalu percaya akan kuasa Tuhan yang tak terbatas. Ajar kami untuk selalu setia dan taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu bijak dalam memanfaatkan setiap kesempatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat menentukan pilihan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini. Amin. Puji Tuhan, kita bersama-sama sudah mendengar renungan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan sumber kekuatan bagi kita, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.
kita semua. Sampai jumpa Bapak Ibu Saudara dalam layanan podcast berikutnya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, serta bagikan program pelayanan ini kepada semua orang agar bisa menjangkau seluruh umatnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.